Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayatun, NIM 21117 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3 RCA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Konsep Dasar IPS dosen pengampu Ibu Ufia Nursehah MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta dan komponennya. Peta mempunyai komponen berupa judul, skala, jaring-jaring peta, mata angin, legenda, daftar isi, dan yang terakhir indeks. Komponen peta dapat dimanfaatkan untuk membaca dan menggambar peta. Nah, selain itu, komponen peta yang berupa skala dapat digunakan untuk menghitung jarak sesungguhnya dengan cara menggalikan skala peta dengan jarak pada peta. Setiap komponen pada peta mempunyai manfaat dan kegunaan masing-masing, sehingga diharapkan peta mempunyai semua komponen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peta dan atlas. Peta terlihat seperti lekukan, garis, dan gambaran yang rumit. Peta merupakan gambaran permukaan wilayah bumi yang dibuat di atas suatu media seperti kertas, papan, dan sebagainya dengan bentuk yang diperkecil dengan menggunakan skala. Ada dua jenis peta, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah suatu peta yang dipakai untuk menggambarkan permukaan bumi atau gambaran yang bersifat umum pada suatu wilayah tertentu. Sedangkan peta khusus adalah peta yang menggambarkan keadaan khusus suatu daerah atau wilayah dengan maksud sesuai dengan keperluan. Misalnya untuk mengetahui jumlah, kepadatan penduduk, keadaan flora dan fauna, iklim, industri, dan lain-lain. Atlas merupakan kumpulan peta yang dibuat dalam bentuk buku. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen peta. Dalam suatu peta terdapat petunjuk atau simbol-simbol dan bagian-bagian yang dimiliki sebuah peta. Bagian-bagian itu disebut komponen peta yang terdiri atas yang pertama judul. Judul dipakai untuk memberi nama pada peta atau atlas. Judul pada atlas tertulis di bagian kulit depan atlas, sedangkan judul pada peta ditulis di bagian atas peta. Dan yang kedua, skala. Untuk menggambarkan keadaan suatu permukaan bumi, maka ukuran yang sebenarnya diperkecil. Skala peta adalah perbandingan ukuran gambar pada peta dengan keadaan yang sebenarnya. Ukuran peta di Indonesia biasanya dinyatakan dalam satuan sentimeter. Sentimeter, sedang ukuran yang sesungguhnya dinyatakan dalam sebuah kilometer atau disebut dengan km. Skala untuk menggambar pada peta ada dua macam, yaitu skala numeric atau biasa disebut dengan menggunakan angka, dan skala grafik atau menggunakan gambar. Dan yang ketiga, jaring-jaring peta. Pada peta terdapat beberapa garis, yaitu garis tepi, garis tegak, dan garis daftar. Garis-garis itu tersebut jaring-jaring peta. Garis tegak disebut garis bujur yang dibedakan menjadi bujur barat dan bujur timur. Garis mendatar disebut garis lintang dan dibedakan menjadi lintang utara dan lintang selatan. Garis lintang disebut garis khatulistiwa atau ekuator. Garis tepi peta adalah garis pada bagian tepi peta yang lebih tebal
daripada garis bujur dan garis lintang. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh jaring-jaring peta berikut. Dan yang keempat, mata angin. Dalam peta biasanya digambarkan pula mata angin yang berguna untuk menunjukkan 4 arah penjuru alam, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Mata angin arah utara menunjuk bagian atas. Coba berdirilah di tempat kalian, maka tunjukkan arah utara, selatan, timur, dan barat dengan merentangkan tangan pada masing-masing arah tersebut. Dan yang kelima, legenda peta. Keterangan tentang simbol-simbol pada peta disebut legenda peta. Mari kita lihat bersama-sama. Di sini ada contoh legenda peta misalnya. Nah, dan yang keenam itu daftar isi. Pada atlas terdapat daftar isi yang memuat beberapa keterangan, judul peta, beserta nomor halaman pada atlas. Daftar isi berguna untuk mengecepat pencairan peta dan atlas. Dan yang terakhir, indeks. Pada akhir atlas terdapat indeks yang disusun urut secara alfabet dari atas ke bawah. Kemudian dipindah ke kolom penyusunan indeks berdasarkan kemampuan alam tertentu, misalnya kelompok kota, gunung, danau, sungai, pulau, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya terangkan. Maaf jika banyak kekurangan dalam video ini.